Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan rahmat dan hidayah sama Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu diberikan rezeki yang halal. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menceritakan proses pengalaman perjalanan saya sebagai tukang kayu ya, dari awal, dari kecil sampai saat ini, karena saya saat ini fokus di bidang perkayuan ya. Kenapa saya ini ceritakan, karena nanti akan berkaitan dengan video-video saya yang akan saya upload di channel YouTube saya, yaitu Ajab Tukang Kayu. Sebagai alangkah awal ini adalah saya memperkenalkan diri dulu sama rekan-rekan semuanya. Saya belajar tukang kayu itu adalah dari kecil, dari umur sekitar 9 tahun, kelas 3 SD itu, kalau nggak salah, sama kakak ya. Dalam dulu kan masih manual, apa-apa itu serba belum modern sama kayak sekarang ini, masih manual, dan alatnya masih kayu semua, pakai ketam yang kayu itu, gergaji masih gergaji yang begini dulu itu. Waduh, belajar itu zaman dulu itu. Tapi saya tidak patah semangat, karena saya harus belajar itu, karena suatu saat walaupun seandainya saya tidak fokus di situ pun ada ilmu yang saya serap untuk suatu saat bisa dipakai. Tapi ternyata sampai sekarang pun saya tetap fokus di perkayuan. Itulah, sampai kita belajar terus sampai saat ini pun tetap aja saya tetap masih belajar. Dan sampai saat ini belajar apa aja yang ada teknik baru ya belajar, karena menyesuaikan dengan alat-alat yang ada mungkin saat ini. Kalau bagi pemula ya lagi belajar tukang kayu saat ini, sekarang ini udah sangat mudah sekali, karena alatnya sudah banyak yang modern, serba mesin semua. Beda seperti saya dulu, itu minimal 1 tahun baru bisa menguasai, baru bisa ya membuat banyak pintu, lemari, baru bisa. Mungkin sekarang ini ya, kalau orang belajar itu nggak perlu lama-lama, 5-6 bulan udah bisa, karena ditunjang dengan alat-alat yang serba modern saat ini. Itulah perbedaannya. Walaupun sampai saat ini itu tetap saya sebagai eksis di tukang kayu, tetap aja saya masih belajar terus. Karena apa? Setiap ada model baru itu pun kita perlu belajar, karena apa? Di model baru itu pun ada bagian-bagian yang belum pernah kita kerjakan, gimana gitu. Dan itu juga harus belajar, harus bisa mengerjakan. Itulah, lalu jadi tidak intinya untuk belajar. Bagi pemula ya tidak boleh patah semangat, tetap harus kita belajar terus, menyesuaikan dengan tempat kerjanya. Biasanya tempat kerja beda-beda, dari di tempat lain ke tempat ini beda, karena menyesuaikan mesin yang ada, alat-alat yang situ yang ada. Jadi alat-alat kadang kita belum pernah megang alat itu ya, kita belajar lagi menyesuaikan alat itu yang mau kita gunakan. Harus kita belajarin dulu, kita sesuaikan gitu. Kenapa video ini saya mengutarakan ini? Karena nanti berkaitan dengan video-video saya yang akan saya upload di channel saya Ajab Tukang Kayu itu. Nanti prosesnya begitu. Jadi kita dari awal, kita ada seri 1, 2, 3, 4 seterusnya, itu nanti adalah rencana video yang akan saya upload. Jadi proses dari awal pembuatan ini sampai akhir pembuatan ini dari awal pembuatan pintu, dari bahannya, dari penumpukan kayu sampai jadi pintu, itu pun nanti insya Allah video akan saya buat, dan yang lain-lainnya itu ada. Karena ya kaitannya itu dengan ini, saya ya mohon doa dari rekan-rekan semuanya. Saya YouTuber, berilah semangat kepada saya agar saya tidak patah semangat untuk mengembangkan ini, untuk membantu rekan-rekan semua. Karena apa? Karena sekarang itu mencari bibit tukang kayu itu udah agak sulit.
dengan jamu. Dan anak muda-muda sekarang tuh udah tidak merespon, tidak menyukai lagi dengan bidang-bidang yang kasar seperti tukang kayu ini. Makanya dengan adanya YouTuber ini mungkin akan sedikit banyak ya akan nambah, ada dari rekan-rekan semua, dari anak-anak muda ada 1-2 yang berminat untuk belajar tukang kayu itu. Nah disinilah tempatnya, banyak sekali yang perlu kita pelajari di bidang perkayuan ini. Sampai di sini aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.